Nama Nur itu banyak. Bukan cuma Nur Muhammad, banyak namanya. Jadi kalau dipaham, Allah menyatakan rahasianya kepada hambanya yang bernama Muhammad. Jadi Latif ini rahasia. Allah menyatakan rahasianya kepada hambanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi risalatihi wa ala alihi tahirati wa ala ashabil mutawwati wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi sunnati wa amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam moga-moga senantiasa terlimpah dan tercurah atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga yaumul kiamat nantinya. Para jamaah yang dimuliakannya Allah, masih suasana di bulan Syawal. Yang lebih ulun mulai sebelum pengajian ini, baiklah ulun menyampaikan minal aidin al faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kiranya kita senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan. Dan semoga ilmu yang ulun sampaikan dan pian tuntut sama-sama mendapatkan ilmu yang manfaat untuk selamat dunia dan akhirat. Dan sebagai sarana daripada itu, moga-moga kiranya Allah Ta'ala dengan berkat Rasulullah mudahkan urusan rezekinya kita di dalam taat ibadah kepada Allah. Dan moga-moga kita masih Allah berikan panjang umur hingga bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Amin. Baiklah jamaah yang dimuliakannya Allah, masih kita teruskan pengajian kita wa bi hurmatillah Latifu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masih perkara sandaran alif. Kalau sudah selesai Pak Nur baru ulun beri doanya. Lah, doanya ini dari Rasulullah. Namanya sandaran alif. Kalau pian ulun beri doa langsung tanpa mengerti, ya percuma. Jadi tidak usah menuntut doanya dulu biar sampai apabila habisnya. Namun kalaulah sampai umpamanya lah tuntutan kita ini pian kada paham pun tiada mengapa. Cuman habisakan dulu. Jadi berkaitan tentang sandaran alif masih wa bi hurmatil lam adalah isyarat lam latifun, yakni bagaimana kemahalembutannya Allah yang nyata pada diri Muhammad Rasulullah. Kembali ayat ini ulun ungkap, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Maaf Pak, jangan salah paham, jangan salah sangka. Semua Quran yang ada terjemah itu tidak mutlak benar dan sesuai yang dikehendaki Allah. Jangan sampai ini pendekatan. Kita tidak tahu bagaimana kehendaknya Allah ini. Sekali lagi, silakan pian beli Quran yang ada terjemah. Namun tidak mutlak apa yang sesuai terjemah itu yang dikehendaki Allah. Karena itu sebagian ulama kita mengatakan wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Yang lebih mengetahui itu Allah, apa maksud itu. Jadi jangan sampai pian salah paham. Kalau terjemah itu mutlak seperti itu, tidak. Terjemah itu cuman alih bahasa. Ngerti? Kita tidak tahu persis apa itu yang dikehendaki Allah. Yang jelas wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui maksud daripada kalimatnya sendiri. Sebagaimana kalimat ini, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Kalau mengambil terjemah
Allah yang dia bersifat latif, maha lembut, bi'ibadihi kepada hambanya. Siapa? Muhammad. Dan dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, karena dia maha perkasa lagi maha mulia. Ini menurut perjalanan terjemah. Namun di satu sisi latif. Latif ini apa, Pak Bu? Latif ini adalah sebahagian nama daripada nama Nur. Hati-hati. Ini sudah memuncak kita. Latif ini adalah sebahagian nama daripada nama Nur. Nama Nur itu banyak. Bukan cuma Nur Muhammad, banyak namanya. Jadi kalau dipaham, Allah menyatakan rahasianya kepada hambanya yang bernama Muhammad. Jadi latif ini rahasia. Allah menyatakan rahasianya kepada hambanya yang bernama Muhammad, dan dia akan memberitahu kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau terjemah kan beda. Allah yang bersifat maha lembut dan dia memberikan rezeki. Kalau di sini tidak, Allah akan memberitahu rahasia itu siapa yang dikehendaki, karena dia maha kuasa lagi maha perkasa. Nah di sini siapa yang dikehendakinya Allah, dia akan mengetahui rahasia dirinya. Nah kita sudah banyak bicara selain latif. Nama Nur ini latif juga kemarin apa? Imamul Mubin. Satu hal lagi selain itu lah, yang akan kita bahas hari ini banyak namanya, supaya mengetahui betul-betul itu makna latif tadi. Jadi latif ini sebagian nama Nur. Selain latif, Imamul Mubin. Selain Imamul Mubin, pada penjelasan sebelum kita libur adalah Arsyullah. Arsyullah. Ini yang kita bahas malam ini. Hati-hati inilah, jangan habiskan umur percuma lah, supaya betul-betul mengenal Arsyullah. Apa ini Arsyullah? Ini juga nama Nur, yang sebagaimana isyarat Quran, Allah akan memberikan, Allah menyatakan rahasianya kepada diri Muhammad, dan dia akan memberitahukan kepada siapa yang dia kehendaki. Arsyullah. Ngerti aras? Ars. Apa itu ars? Kalau pian beranggapan aras itu tempat di mana Tuhan bersemayam, itu keliru. Tuhan la mahallalah. Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak menempati satu tempat. Lalu bagaimana ayat? Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Dalam surah apa itu? Hafal Quran. Asik. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu Allah yang telah dia menjadikan langit, 7 petala langit, 7 petala bumi dalam 6 masa. Fisitati ayam, dalam 6 masa. Sumastawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di aras. Apakah setelah Tuhan menjadikan langit bumi dalam 6 hari, dalam 6 masa, dalam 6 masa kurun waktu, lalu bersembunyi di aras? Ada kok keluar teman-teman? Dia harus mengerti aras ini apa, supaya terjawab wa bi hurmatillah latifu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengetahui rahasia Tuhan itu sebenarnya. Kalau dalam pengertian aras ini yang katakan, karena tadi kata-katanya alal arsy.
Allah apa artinya? Allah. Ya di atas. Allah itu di atas kok. Munnya Ali. Bawah. Allah di atas, Ali di bawah. Bujur kalau baris. Jangan kata-kata Allah lalu Tuhan bersemayam di aras, tidak. Kalau pian katakan Tuhan bersemayam di aras, makna di atas, bertentangan dengan surah Hud. Surah Hud. Dalam surah Hud apa? Ada sembarangan orang menghafal Quran sembarangan. Ulun bangga kalau ada di antara pian hafal Quran, lebih bangga di samping hafal ngerti. Ngerti. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu fil ma'. Lain lagi dalam surah Hud. Dan dialah Allah yang telah menjadikan 7 petala langit, 7 petala bumi dalam 6 masa. Sedangkan arasnya ada di banyu, ada di atas. Mana yang salah tuh dua-duanya Quran. Nang salah pian kada ngerti. Pian kada ngerti. Sekarang kita bahas supaya mendapatkan ini setelah pian mengetahui aras ini apa. Kalau dalam pengertian aras secara bahasa itu singgasana atau kerajaan. Singgasana atau kerajaan. Sekarang sebenarnya yang dikehendaki aras ini apa? Tajaliyat atau jatajali kepadanya. Nyanyi kemana? Jatajali. Nah, nih ganalina. Jatajali. Tajali apa? Menyatakan. Ja itu tajali. Diri Tuhan ini nyata. Tajaliyat kepadanya. Nah, nyanyani kurungi dulu. Nyanyani nang mana? Nang nyata berataan ini. Nyata. Jangan kada kakaruannya. Mesti inya juga. Ada lain itu juga Muhammad. Nyani nang dimaksud nang dia nampian padahakan dia juga kada lain hanya kepadanya, artinya nangnya jatajali kepadanya. Lalu di situ yang dikatakan Allah bersemayam di aras. Untuk memahami perkara ini kita kembali martabat 7. Betulkah jatajali kepadanya? Nya ini artinya nyata. Jangan kata karuan. Ini nang nyata nih. Alam serta langit, bumi, dan di antara keduanya atau semesta alam. Nang nyata. Nah, Tuhan bersemayam di situ. Kita kembali ke martabat 7. Martabat 7 itu apa? Martabat 7 itu maksudnya adalah martabat artinya kedudukan atau tingkatan kezahiran Tuhan. Hati-hati. Martabat itu artinya tingkatan atau kedudukan kejahiran Tuhan. Dikatakan pada martabat 7, bila orang kada belajar martabat 7 kada tahu di Tuhan. Pasti kada tahu. Kada insyaallah lagi pasti. Ada dari Tuhan. 3 pada pada ketuhanan yang dipadahkan khodim, ahadiyah, wahdah, wahidiyah. 4 pada
kehambaan yang dipadahkan muhaddas. Alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. Tadi martabat 7. Sedangkan Tuhan tadi menjadikan dalam berapa masa? 6. Tadi 6. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Padahal tadi martabat 7, kenapa berlebih? Nah 6 kita urut dulu. Nah 6 diurut. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam. 6 Pisitati ayam sumastawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di aras, yakni Nah, mana jari aras? Ya tajali kepadanya, yakni yang nyata. Siapa yang nyatain? Jangan lagi salah mencari aras. Ini pian aja lagi nama masyarakat masing-masing. Kada awal lagi lu 4. Pian aja lagi nama rasa-rasa. Ngerti? Kalau ulun ulangi lagi napa hadiah buruk bahasa pulang kita. Kalau lawasan Dewas ke dompet mulai dahulu. Dewas ke tapi penurun juga ini sekoler juga. Ada ulun bahasa. Yang jelas secara singkat, ahadiyah itu tatkala Tuhan sendirinya. Kemudian dia nyata kepada nur, yakni wahdah. Nurnya jahir, yakni wahidiyah. Ahadiyah itu adalah zatnya, yakni tatkala Tuhan sendirinya. Nyata kepada nur, yakni wahdah, barang sifat. Begitu nurnya jahir, wahidiyah, yakni af'alnya. Lalu af'alnya ini, yang dipadahkan af'alnya ini, ya alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam nih. Bermurah hati, tapi sedikit ya. 1, 2, 3, 4, 6. Ini tadi ahadiyah. Nah, tatkala Tuhan sendirinya. Nah, ini zat. Kemudian wahdah. Tatkala Tuhan menyatakannya pada nur, yakni sifat. Artinya zat menyatakan kepada sifat. Kemudian wahidiyah. Lalu nurnya jahir semesta alam. Semesta alam, yakni sifat nyata pada af'al. Nang dipadahkan af'al ini siapa? Iya, nang 4 nih. Nah 4-nya. Nah ini ulun singkatkan aja. Alam arwah. Ini af'alnya. Alam misal. Alam ajsam. Alam apa itu alam arwah? Apa itu alam arwah? Hakikat ruh. Apa itu alam misal? Hakikat rupa. Apa itu alam ajsam? Rahasia Adam. Apa itu alam insan? Rahasia insan. Dengar baik-baik. Tolong didengar baik-baik. Af'al dari mana? Af'al dari mana? Dari sifat. Sifat dari mana? Aras. Sumastawa 'alal. Jadi 4 alam ini adalah af'al Allah. Sebenar af'al Allah, sifat Allah. Sebenar sifat Allah. Ini yang pada akan 6 dari sampai sini. Sumastawa 'alal, yakni jangan lagi mencari. Jadi arus ada di atas. Inilah yang dipadahkan singgasana tuh. Atau tajali kepadanya. Nang nyata punya kada nyata juga insan kena berganti kacamata. Dah. As. Ini yang dikatakan as. Dipaham?
Jangan diubah-ubah. Apik-apik lah. Pokoknya tahun kena, kada paman doakan kian tak mati kada juga. Artinya simpun-simpun ngaji, kuat-kuat. Kuat-kuat. Yakin. Tapi kada memaksakan lampian yakin. Nyala ikrah pidin kada ada paksaan. Bisa sudah tuaan ini. Palir bulu aja dah. Saja seorang dosa dipapadahi. Selos perayat jauh panjang. Panjang pada bulu. Selos perayat. Mantap. Alah dulu. Nah, teman nampian. Ngerti? Nah, pisi tadi ayam 6 masa sumastawa ala ars, kemudian bersemayam di aras ya alam ini. Jadi nang dipadakan ars. Sekarang dengarlah. Martabat 7 ini bukan sifat 7. Ngerti? Kalau sifat 7 kan kudrat, irada, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Ini sifat 7. Martabat 7 bukanlah sifat 7. Dengar sambungan ini. Selain yang dikatakan martabat 7 itu adalah tingkatan atau kedudukan, kezahiran Tuhan, yang dipadahkan martabat 7. Ini seberatane sampai ke alam ini adalah kesempurnaan tajalli Nur Muhammad. Ngerti? Kesempurnaan tajalli Nur Muhammad, sehingga sempurna dirinya, sempurna di diri yang bernama insan kamil, yakni Muhammad. Ulun ulang. Makna lain daripada martabat 7 itu kesempurnaan tajalli Nur Muhammad, sehingga sempurna diri yang bernama insan kamil, yakni ngarannya Muhammad. Namun sebenar-benar insan kamil ia nur. Sedangkan nur siapa? Rahasia. Ya. Ngerti? Alam serta isi termasuk yang nyata diri. Ini adalah wujud nur. Sedangkan nur rahasia. Nah, ini yang dikehendaki. Disinilah yang dikatakan aras. Ngerti? Sekarang begini saja. Kita melebur Allah dulu. Allah jadi leburnya. Ini pengamasan yang tukang melebur. Ini maaf loh orang negara. Harus mengerti Allah ini bagaimana. Jangan cuma tahu Allah, nama Allah tanpa mengetahui orangnya. Bahaya pian boleh. Bahaya boleh. Bilanya orang tuh tarekat napa aja. Menurun sambatakan kebanyakan tarekat. Tarekat apa aja nya kada sampai lawan Tuhan, kada selamat. Dikira pian setelah pian memegang tarekat ada aja di gurunda. Piannya dulu, piannya ngertilah maksud orang bertarekat ini, ngertilah. Maksud orang bertarekat ini supaya wasil lawan Tuhan sampai lawan tarekat ini kan jalan yang menyampaikan inya lawan Tuhan. Ada pian tatahan di bacaan, tatahan di amalan. Nah ini nang luput. Ulun tidak mengatakan amalannya tidak dibaca, jangan tatahan di situ. Menyampaikan kan ada pian baca tadi. Bila belum sampai, nah pian nang salah. Kalau orang dari awalnya bujur, pian mengumpati tarekat orang tuh, ini jalan untuk sampai lawan Tuhan. Bila pian kada sampai, salah pian.
Sekarang supaya tarekat ini bujur-bujur, tarik itu jalan, tarik jalan gua. Kalau tarik itu bahasa Arab jalan, ya jalan. Nah, jalan yang menuju lurung tuh. Sekarang Allah. Nah tadi Tuhan bersemayam di aras, alif pada Allah. Kita lubur dulu. Minal alifi. Lu bahasa Arab aja dulu lah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya neng kono neng gini. Ayo ya banyak bahasa. Ya Allah, banyak bahasa. Minal alifi. Minal alifi khalaqan nar wa huwa ruhul insan. Nang alif Allah, maka jadilah api, yakni nyata ruhin. Ini nang alif nih, alif Allah nih, api, nyata ruhin. Jangan dicari lagi alifnya, karena sudah menjadi ruh. Jangan dicari lagi. Belum ulang. Minal alifi khalaqan nar wa huwa ruhul insan. Adalah alif Allah itu jadilah dia api. Nasarnya lah. Nasar kejadian. Maka nyata ruh insan. Sekarang lam awal. Minal lamil awal. Minal lamil awal. Daripada lam awal. Khalaqal rih, jadilah angin. Wa huwa nafsul insan, yakni napas. Jangan dicari lagi lam awalnya. Ini karena ujung-ujungnya alas, supaya jangan mencari Tuhan lagi. Yakni nafas minal lamil akhir au minal lamisani. Adapun lam akhir atau lam yang kedua. Nah, nyatakan kaisani. Kaisan itu kain yang nomor 2. Sani artinya 2. Maaflah kaisani. Apa itu? Khalaqad dar. Maka jadilah sebentar. Khalaqal ma, maka jadilah air. Maka jadilah air. Wahwa darul insan, yakni darah insan. Nah, lam akhirnya ini jadi air. Nyata darah jangan lagi dicari lam akhirnya. Minal ha, terakhir ha. Minal ha khalaqal ardh, maka jadilah tanah. Wahwa jasadul insan, yakni jasad. Nah, haknya nina jadilah tanah, yakni jasad ulun batakun di mana Allahnya, di mana Allahnya sudah lebur. Jangan mencari Allah, karena Allah sudah menjadi sekalian tubuhnya. Ngerti? Ini yang dipadahkan summastawa ala, Tuhan bersemayam di atas. Dipaham-paham. Bosnya ngaji udah sing paham-paham. Sudah? Kada lagi batuhan nama. Sudah nyelebur. Nah di sini. Jangan mencari Allah, karena Allah sudah menjadi sekalian batang tubuh nyawa. Nah lalu nang tarekat ini diulah orang melalui amalan.
La ilaha illallah. Ini yang dimaksud kadangnya nang pujian-pujian itu. Pujiannya tetap dibaca sampai-sampai. Mun la ilaha illallah aja, pian ambil tarekat la ilallah 100, istighfar 100, salawat 100. Asa tunai luput. Ulun kada menghina tarekat pian pegang, itu luput. Merasa tunai. Arti tunai ini sehari kada ada ibaratnya tunai kau itu kada tunai bumuran kada tunai. Pian kadang mengena. Tiap yang pian kata ada orangnya. Tiap nampian sambat itu ada orangnya. Tiap nampian puji ada orangnya. Nah kenal. Paham? Itu nang sebenarnya orang batarekat lalu namanya tarekatullah. Silakan tarekat apa ngarannya, tapi tetap tarekatullah. Syekh Abdul Qadir Jailani yang menamakan dengan tarekat Qadiriyah tarekatullah karena sampai lawan Tuhan. Mungkin mengambil tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani kada sampai-sampai tak putus. Kias saja lagi tarekat yang lainnya. Berarti tatahan di amalan. Ngerti? Tatahan dia bacaan dia. Nah ini kenali itu. Kenali orang-orang. Sudah? Setelah pian kenal yang tadi, jangan mencari Allah, karena Allah sudah lenyap, lebur pada sekalian batang tubuh nyawa, sehingga berkalimat la ilaha illallah. Kalimahnya la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Yang mana yang pian puji? Allah ngini juga, ngini juga. Napa lagi? Nah mana nang ada? Ya. Ngerti? Sudahlah. Jangan di sini aja mengerti mbak sampai pokoknya enggak nah. Jangan buang gaya lain nah. Empar masa begagak. Nah. Berkalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan inilah pula nampian sahadatkan asyhadu an la ilaha illallah. Nampian sahadatkan tuh orangnya alam asyhadu Allah ilaha illa Allah. Ulun ulang. Asyhadu satu, Allah dua, ilaha tiga, illallah empat. Asyhadu ini nang dipadahkan syariat. Apa itu syariat? Perkataanku ya Tuhan. Perkataanku tuh iya nyata Muhammad. Ini di Salona bos. Ini pembahasan yang ketiga. Membahas masalah pembahasan yang kedua, masalah aras. Setelah pian tahu bahwa jangan lagi mencari Allah. Ini lihat. Asyhadu satu. Sudah? Yang kedua Allah. Yang ketiga ilaha. Yang keempat illallah. Ya. Asyhadu ini siapa? Yang dikehendaki asyhadu ya syariat. Syariat itu apa ujar Tuhan? Syariat itu adalah perkataanku, yakni perkataan Muhammad. Ini lo nandak dulu nih. Ingat,
Hati-hati, ini ujungnya kan ada. Supaya jangan lagi salah di dalam memuji Allah dan memuji Muhammad. Asyhadu. Nya kan lebur di sini kalau tadi. Lalu pian nyatakan la ilaha illallah. Nah lalu pian bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu ini adalah syariat. Syariat itu jatuhan perkataanku. Perkataanku itu nyata pada Muhammad. Nina, ngaran Muhammad itu wujud dan jasad nyawa. Sekali lagi, wujud dan jasad nyawa. Muhammad